Siapakah orang yang mati di kayu salib menurut pandangan Islam? Ini merupakan ajaran, keyakinan, dan pandangan Islam. Tentu tidak ada maksud merendahkan, menyudutkan, bahkan menghina ajaran agama tertentu. Baik, langsung saja kita bahas. Ada dua pendapat terkait siapa orang yang mati di kayu salib itu. Yang pertama, menurut pendapat Ibnu Katsir, sebelum peristiwa pengepungan, Nabi Isa telah mengumpulkan ke-12 Al-Hawariyun. Kemudian Nabi Isa bertanya, adakah seorang dari kalian yang ingin diserupakan wajahnya sepertiku? Lalu dia akan dibunuh secara brutal, dan dia akan mendapatkan surga, yang derajatnya sama sepertiku. Lalu berdirilah seseorang yang paling muda usianya, dan menjawab, saya. Nabi Isa berkata, duduklah kamu. Kemudian Nabi Isa bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan lagi-lagi pemuda itu berdiri dan menjawab, saya. Nabi Isa pun kembali menyuruhnya untuk duduk. Sampai ketiga kalinya Nabi Isa mengulang pertanyaannya, tetap saja pemuda itu yang menjawab. Baru akhirnya Nabi Isa mengatakan, baiklah, kamu orangnya. Setelah itu, Allah menyerupakan wajah pemuda itu seperti Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit melalui lubang yang ada di atap rumah itu. Kemudian datanglah orang Yahudi dan prajurit Romawi, dan mereka langsung menangkap pemuda itu. Mereka membunuhnya, menyalibnya, dan memasangkan belangkon berduri di kepala pemuda itu. Yang kedua, menurut pendapat Sayyid Qutb, sebelum kediaman Nabi Isa dikepung oleh Yahudi dan prajurit Romawi, salah satu murid Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot telah berkhianat. Bendahara Al-Hawariyun ini rela mengkhianati Nabi Isa demi 30 dirham. Dialah yang mengantarkan prajurit Romawi menuju kediaman Nabi Isa. Saat tiba, ternyata Nabi Isa sudah lebih dulu diangkat ke langit. Maka, saat Yudas sedang sibuk mencari Nabi Isa, Allah langsung merubah wajah Yudas seperti Nabi Isa. Kemudian orang Yahudi dan tentara Roma yang melihat Yudas, mereka langsung menangkapnya, dan meyakini bahwa orang itu adalah Nabi Isa. Sebagai orang Islam, kita tentu harus yakin bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Dalam surat An-Nisa ayat 157, Allah sendiri berfirman, mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Sampai kapanpun, lalat akan tetap meyakini jika sampah itu lebih indah daripada bunga. Namun tidak ada salahnya juga, jika kita berusaha untuk mengingatkan lalat tersebut. Sekian dan terima kasih.